Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digusianisa, CGP Angkatan ke-7 Kota Batam. Kita akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 poin yang saya dapat dari refleksi pemikiran KHD. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Oke, kita bahas dulu pertanyaan pertama. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya masih menganggap siswa saya mempunyai minat dan bakat yang sama. Metode pengajaran saya juga tidak memperhatikan gaya belajar siswa. Padahal siswa memiliki gaya belajar berbeda. Ada siswa visual, kinestetik, auditori. Tentu gaya belajarnya akan berbeda antara kinestetik dengan visual. Kedua, saya hanya fokus pada ketuntasan materi. Jadi saya mengejar materi itu harus tuntas. Apalagi ketika menjelang ujian, semua materi harus tuntas. Tidak hanya ketuntasan materi, tetapi nilai harus mencapai KKM. Kemampuan anak saya samaratakan dengan nilai KKM yang sama. Semua harus mencapai target KKM. Ketiga, saya tidak pernah melakukan asesmen diagnostik, bahkan saya tidak paham apa itu asesmen diagnostik. Dan terakhir, pembelajaran saya masih belum memahami kodrat alam siswa saya. Kodrat alam siswa bermain dan berprestasi. Mereka harus diberi kebebasan. Jangan kita batasi kebebasan itu. Apa perubahan pemikiran yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1? Pertama, saya menyadari siswa mempunyai karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. Karena itu kita harus memberikan kebebasan sesuai dengan kodrat siswa. Saya menghargai kalau siswa mempunyai perbedaan yang mempelajari sesuatu. Saya juga mulai mempelajari metode pembelajaran menyenangkan sehingga kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas lebih bervariatif. Yang keempat adalah siswa dilahirkan dengan minat dan bakat dan karakteristik yang berbeda. Sebagai guru, saya harus membantu mereka untuk menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Yang terakhir, dalam melakukan perubahan, guru perlu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua murid dan lingkungan. Kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kemudian, perubahan perilaku yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1 adalah 1. Saya merancang pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya memperhatikan siswa saya berada di daerah pesisir. Tentu akan berbeda kodrat alamnya dengan siswa yang berada di perkotaan atau di negara lain. Dan kodrat zaman juga jangan dilupakan, anak-anak ini ada generasi Z walaupun mereka berada di pulau. Siapkan mereka dengan kemampuan, skill, dan adaptif dengan teknologi terbaru. Kedua, menuntut siswa untuk menemukan minat, bakat, dan skill yang dimiliki murid. Kita harus menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Ketiga, melakukan bimbingan kepada siswa untuk menemukan bakat, minat, skill yang dibutuhkan dalam era globalisasi. Mari kita bantu siswa kita untuk menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Mungkin mereka masih kesulitan, apa sih bakat saya, apa sih hobi saya? Sebagai guru, kita harus membantunya dengan menuntun siswa kita. Yang keempat adalah melakukan kerjasama dengan orang tua murid, masyarakat, dan rekan sejawat untuk berkolaborasi. Kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita harus berkolaborasi bersama. Apa yang kita pelajari di sekolah harus juga orang tua murid mentransfernya di dalam rumah mereka. Kemudian ada mengaplikasikan merdeka belajar kepada siswa dalam proses pembelajaran yang memberikan kebebasan sepenuhnya untuk bebas berekspresi. Tentu kebebasan itu ada batasnya, tetapi kita tidak membatasi sampai mereka menjadi takut untuk berekspresi. Mereka bebas bereksplorasi dan berpikir kreatif. Dan satu, mereka menjadi manusia bebas mereka dan tidak menghamba kepada orang lain. Apa sih yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Pertama, sebagai seorang guru, saya harus menuntun siswa, bukan menuntut.
bimbinglah siswa kita. Kedua, mengaplikasikan pembelajaran yang berbasis konteks budaya lokal. Jangan lupakan Indonesia ini negara kaya, kita harus bangga dengan budaya kita. Negara lain tidak punya budaya, kita punya banyak bahasa, makanan yang beragam, pakaian yang beragam. Itu harus kita wariskan kepada siswa kita. Ketiga, memberikan siswa kebahagiaan dengan melakukan permainan tradisional yang dielaborasi dengan materi pembelajaran. Sekali-sekali kita ajak siswa kita untuk bermain permainan tradisional, di mana itu ada transfer nilai-nilai bangsa kita, nilai kebersamaan, nilai gotong royong, nilai berkompetitif secara adil, tetapi juga harus kita kaitkan dengan materi pembelajarannya. Bermain tapi juga berprestasi. Kemudian ada keempat, melakukan kolaborasi dengan pihak terkait dan kita bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada. Terakhir, memberikan siswa dorongan untuk menjadi pribadi yang beradab, positif, dan merdeka. Karena mereka adalah calon pemimpin masa depan. Selanjutnya adalah memfasilitasi siswa untuk melatih skill sehingga siap menghadapi tantangan global. Sekolah juga harus disiapkan dengan peralatan komputer yang terbaru sehingga siswa bisa kita latih skillnya untuk menghadapi tantangan global, terutama dengan menggunakan teknologi terbaru. Selanjutnya adalah menerapkan siswa menjadi pelajar Pancasila yang nasionalis, mencintai bangsa ini dan berkebinekaan global. Kita ada bangsa yang kaya, berbeda suku dan heterogen. Apalagi siswa kami berada di daerah perbatasan, mereka harus siap menghadapi tantangan dengan orang-orang dari negara lain, tapi mereka harus menghormati budaya orang lain, tapi tidak menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah menginternalisasi tata krama, etika, dan adab bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ada bangsa timur, kaya dengan sopan santun, ramah, beretika dengan orang lain, dengan orang tua, bertata krama. Jangan hilangkan jati diri bangsa ini. Kita harus implementasikan di dalam kelas-kelas kita sehingga siswa kita menjadi orang yang beradab. Kemudian ada mengapresiasi setiap pencapaian siswa, tidak hanya dalam nilai, tapi sikap yang santun. Sikap santun wajib kita apresiasi setinggi-tingginya karena kita mencintai siswa yang beradab. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pembelajaran diferensiasi dalam proses pembelajaran. Proses atau produk, karena siswa berbeda-beda, mereka mempunyai potensi yang luar biasa dalam diri mereka yang berbeda-beda. Tugas kita adalah membantu menemukan harta karun di dalam diri mereka. Yang terakhir adalah saya mencoba mengaplikasikan pembelajaran berkonteks daerah dalam proses pembelajaran dengan melakukan berpantun, membuat pembelajaran yang kreatif, dan itu saya upload di dalam TikTok saya. Baik, sekian saya saja tentang presentasi ini. Terima kasih, jangan lupa like-nya and subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.